Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aniza Sawitri dari kelas R2H, ingin membahas tentang realisasi konsonan. Mari kita simak. Pengertian fonologi menurut para ahli. Menurut Abdul Chaer, berdasarkan etimologi, fonologi terbentuk dari kata fon yang berarti bunyi, dan logi berarti sebagai ilmu. Maka, umumnya bisa dibilang fonologi memiliki arti ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dipakai oleh manusia. Menurut Verhaar, menjelaskan bahwasanya fonologi mempunyai pengertian yang signifikan, yang mana sebuah ilmu yang mempelajari tentang bidang khusus pada linguistik yang meneliti bunyi suatu bahasa tertentu yang sesuai dengan fungsinya, bertujuan menjadi pembeda antara makna leksikal suatu bahasa. Apa sih yang kalian ketahui tentang materi realisasi konsonan itu? Mari kita simak dan belajar bersama ya teman-teman. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan pengenalan fonem. A. Pengertian fonem dan fonemisasi. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonemisasi adalah usaha untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka pembedaan makna tersebut. B. Pengenalan fonem. Dalam mengenali fonem, terdapat beberapa pokok pikiran umum yang disebut premis-premis fonologis. Berdasarkan sifat umumnya, premis-premis bahasa tersebut adalah sebagai berikut. A. Bunyi bahasa mempunyai kecenderungan untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. B. Sistem bunyi mempunyai kecenderungan bersifat simetris. C. Bunyi-bunyi bahasa yang secara fonetis mirip harus digolongkan ke dalam kelas-kelas bunyi atau fonem yang berbeda, apabila terdapat pertentangan di dalam lingkungan yang sama. D. Bunyi-bunyi yang secara fonetis mirip terdapat di dalam distribusi yang komplementer, harus dimasukkan ke dalam kelas-kelas bunyi fonem yang sama. C. Beban fungsional fonem. Dalam kajian fonologi, sering dipaparkan beban fungsional dari oposisi fonemis tertentu. Beban oposisi rendah terdapat pada bunyi P dan F, pada kata kapan dan kafan, sedangkan beban oposisi tertinggi terdapat pada bunyi K dan G, pada kata gita dan kita. Realisasi dan variasi fonem. A. Realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. 1. Realisasi vokal. Berdasarkan pembentukannya, realisasi fonem vokal dibedakan sebagai berikut. A. Fonem I adalah vokal tinggi depan tak bulat. B. Fonem U adalah vokal atas belakang bulat. C. Fonem E adalah vokal sedang depan bulat. D. Fonem E adalah vokal sedang tengah bulat. E. Fonem O adalah vokal sedang belakang bulat. F. Fonem A adalah vokal rendah tengah bulat. 2. Realisasi konsonan. Berdasarkan cara pembentukannya, realisasi fonem konsonan dibedakan sebagai berikut. A. Konsonan hambat. 1. Konsonan hambat bilabial, yaitu fonem P dan B. 2. Konsonan hambat dental, yaitu fonem T dan D. 3. Konsonan hambat palatal, yaitu C dan J. 4. Konsonan hambat velar, yaitu K dan G. B. Konsonan frikatif. 1. Konsonan frikatif labiodental, yaitu F dan V. 2. Konsonan frikatif alveolar, yaitu S dan Z. 3. Konsonan frikatif palatal tak bersuara, yaitu S. 4. Konsonan frikatif velar tak bersuara, yaitu X dan KH. 5.
Konsonan frikatif glotal tak bersuara yaitu H. C. Konsonan getar alveolar yaitu R. D. Konsonan lateral alveolar yaitu L. E. Konsonan nasal dibedakan dalam daerah artikulasinya sebagai berikut. 1. Konsonan nasal bilabial yaitu M. 2. Konsonan nasal dental yaitu N. 3. Konsonan nasal palatal yaitu N. 4. Konsonan nasal velar yaitu H. F. Semivokal yaitu semivokal bilabial W dan semivokal palatal Y. B. Variasi fonem. Variasi fonem ditentukan oleh lingkungan dalam distribusi yang komplementer disebut variasi alofonis. Variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata disebut alofon. A. Alofon vokal. B. Alofon konsonan. A. Alofon vokal. Oleh ahli bahasa, fonem dipilah menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Dalam bahasa Indonesia, ada 6 vokal yang ditulis dengan huruf A, E, I, O, dan U, seperti yang terdapat pada ada, enak, benar, ini, olah, dan buku yang disebut vokal tunggal. Selain itu, ada 3 vokal rangkap atau diftong seperti au pada kata kacau, ai pada ramai, dan oi pada amboy. Kualitas vokal ditentukan oleh yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah. 2. Bagian lidah yang dinaik turunkan. Dan yang ketiga, bentuk bibir. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah pada saat mengucapkan vokal, vokal dipilah menjadi vokal tinggi, vokal sedang, dan vokal rendah. B. Alofon konsonan. Konsonan dihasilkan dengan menghambat udara yang keluar dari paru-paru. Konsonan biasanya dipilah berdasarkan 1. Ikut tidaknya pita suara bergetar. 2. Alat ucap atau artikulator. Dan 3. Cara mengucapkannya atau artikulasi. Umumnya, konsonan ditulis dengan satu huruf atau monograf seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, dan Y. Walaupun begitu, ada konsonan yang ditulis dengan dua huruf atau digraf seperti NG, NY, KH, SY, pada nganga, nyanyi, khusus, dan syarat. Gejala fonologis. A. Netralisasi dan arkifonem. Netralisasi adalah alternasi fonem akibat pengaruh lingkungan atau pembatalan perbedaan minimal fonem pada posisi tertentu. Alternasi fonem adalah perubahan fonem menjadi fonem lain tanpa membedakan makna. Adanya bunyi T pada akhir lafal kata babat untuk babat adalah hasil netralisasi. Arkifonem adalah golongan fonem yang kehilangan kontras pada posisi tertentu dan biasanya dilambangkan dengan huruf besar seperti D yang memiliki alternasi atau varian fonem T dan fonem D pada kata babat untuk babat. B. Pelepasan fonem dan kontraksi. Pelepasan bunyi adalah hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan akhir sebuah kata tanpa mengubah makna, contoh tetapi menjadi tapi. C. Disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bentuk kata karena salah satu dari dua buah fonem yang sama diganti dengan fonem yang lain. Contoh disimilasi. A. Disimilasi sinkronis. Contohnya ber plus ajar, belajar. Fonem R pada awalan ber diubah menjadi L. B. Disimilasi diakronis. Contohnya kata cipta,
berasal dari bahasa Sanskerta yaitu cita. Jadi, terdapat perubahan dari fonem TT menjadi PT. Selanjutnya ada D, metatesis. Dalam proses metatesis, yang diubah adalah urutan fonem-fonem tertentu yang biasanya terdapat bersama dengan bentuk asli, sehingga ada variasi bebas. Misalnya jalur menjadi lajur, almari menjadi lemari. Lalu ada E, penambahan fonem. Berdasarkan letaknya, penambahan fonem dibedakan menjadi A, protesis, yaitu penambahan fonem di awal kata. B, epentesis, yaitu penambahan fonem di tengah kata. C, paragoge, yaitu penambahan fonem di akhir kata. Sudah selesai nih pembahasannya. Saatnya saya akan membacakan simpulan dari materi yang saya bawakan. Jadi, konsonan yaitu fonem yang dihasilkan dengan cara menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan yaitu terhambatnya udara keluar karena adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Terdapat juga istilah huruf konsonan, yaitu huruf yang tidak bisa berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Sekian dari materi yang saya sampaikan mengenai realisasi konsonan. Mohon maaf bila mana ada salah dalam pengucapan dan pengetikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Selamat menyimak semuanya. Penjelasan ini saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.